Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermajelis di tempat yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini, karena di sini banyak adik-adik, kalau pertemuan sebelumnya saya pernah di sini bahas cerita apa? Masih ingat yang pernah di sini? Ya, cerita apa ketika itu? Ada yang ingat? Iya, cerita Talut dan Jalut yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Yang mana kita ceritakan dari awal sejak kisahnya Nabi Samuel. Ya, masih ingat ya? Atau masih lupa? Kisahnya dari awal, dari Nabi Samuel, atau dari kondisi orang-orang Yahudi yang mereka ingin untuk mengalahkan orang-orang Amalikoh, orang-orang yang menghancurkan kelompok Yahudi. Kemudian mereka pun diutus seorang nabi, di antara mereka Nabi Samuel. Kemudian diberikan seorang raja namanya Talut. Ya, masih ingat ya? Kemudian orang Yahudi protes, kenapa kok rajanya Talut? Ya. Mereka mengatakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Orang Yahudi bilang, kenapa kok Talut yang jadi nabi? Padahal Talut itu yang pertama bukan garis keturunan, Talut kenapa jadi raja? Padahal Talut itu bukan garis keturunan raja. Yang kedua, Talut itu bukan orang kaya, diprotes sama kaumnya sendiri. Ya, dan seterusnya, kisah Talut. Yang mana itu kisah yang ada di dalam Al-Quran. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berkisah dengan kisah yang lain. Kisah ini diisyaratkan di dalam Al-Quran, akan tetapi tidak disebut secara khusus dan secara lengkap. Tidak disebutkan secara khusus dan secara lengkap. Namun Nabi SAW di banyak hadis beliau menyampaikan secara lengkap dan mendetail. Yaitu insya Allah kita akan mengkisahkan tentang Dajjal dan Ibnu Sayyad. Ya. Dajjal dan Ibnu Sayyad. Ada yang tahu Dajjal? Pernah dengar? Ibnu Sayyad pernah dengar? Sudah pernah? Gimana? Bukan Imam Mahdi ya. Ibnu Sayyad. Ya. Maka ada isyarat
menyinggung masalah Dajjal dan yang berhubungan dengannya ini di dalam surat Al-An'am ayat 156. Dan surat Al-An'am ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, surat Al-An'am ini ya, dia surat yang cukup panjang ya, surat yang cukup panjang ya, panjangnya hampir sama dengan surat Al-Maidah, dan dia diturunkan duf'atan wahidah, diturunkan langsung dari ayat 1 sampai khatam. Padahal biasanya kalau surat-surat panjang kayak surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, Al-Maidah, surat Al-Imran, itu kalau turun 3 ayat, 2 ayat, kemudian ganti surat yang lain, kemudian turun lagi, ya turunnya sedikit-sedikit. Tapi kalau Al-Imran ini turun langsung dari ayat 1 sampai ayat terakhir ya. Surat Al-An'am, surat Al-An'am. Maka di dalam surat Al-An'am ayat 158 ada isyarat tentang masalah Dajjal. Ada isyarat, tapi isyarat saja. Baik, kita akan baca ayatnya dalam surat Al-Imran, surat Al-An'am ayat 158. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal yang duruna. Apakah mereka menunggu? Yang duruna di sini menunggu maknanya. Hal yang duruna, apakah mereka itu menunggu? Illa kecuali anta'tiyahumul malaikah, datang kepada mereka para malaikat. Au ya'ti rabbuka, atau datang Rabb kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian dari tanda-tanda Rabbmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha, ketika sebagian atau ketika datang sebagian dari tanda-tanda Rabbmu ini, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat, maka tidak akan bermanfaat ya keimanan dari satu jiwa yang mana belum beriman sebelumnya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau mendapatkan kebaikan dari imannya. Qul intaziru inna muntazirun. Katakanlah wahai Muhammad, ya, tunggulah sesungguhnya kami juga menunggu. Maka di ayat ini Nabi SAW menyampaikan diperintah Allah mengatakan kepada orang-orang kafir ya bahwasanya akan datang hari kiamat, yaitu anta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah datang, maka itu adalah hari hisab, penghakiman hari kiamat. Kemudian aw ya'ti ba'du ayati rabbik, atau yang datang adalah sebagian tanda-tanda Rabbmu. Maka di sini para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ya'tiya ba'du ayati rabbik, datang sebagian dari tanda-tanda Rabbmu adalah sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat ada dua. Ada tanda sugro ya, alamatun sugro, dan ada alamatun kubro. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda kecil itu kiamat masih lumayan jauh. Tapi kalau yang datang sudah tanda-tanda yang besar,
maka kiamat sudah di depan mata. Ya. Maka kiamat sudah di depan mata. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW tanda-tanda kiamat yang besar, ya, tanda-tanda kiamat yang besar, ya, di antaranya adalah yang disebutkan idza tala'at asy-syamsu min maghribiha, ketika matahari sudah terbit dari barat. Ya. Ketika matahari sudah terbit dari barat, dari tempat tenggelamnya. Kemudian setelah itu nanti akan ada Dajjal. Nanti akan ada Dajjal. Ini sudah tanda-tanda besar ini. Berarti kiamat sudah dekat. Jadi yang pertama, matahari kalau sudah terbit dari barat, kiamat sudah dekat. Ya. Tadi pagi terbit dari mana? Dari timur, alhamdulillah. Ya. Kalau sudah terbit dari barat, maka sudah dekat. Terbit dari barat. Setelah itu ada Dajjal yang akan kita bahas nanti insya Allah. Kemudian setelah itu, setelah Dajjal, maka Dajjal ini melakukan fitnah yang besar. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamul fitan. Ya, a'dhamul fitan. Fitnah yang paling besar itu fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih dari itu. Ya. Fitnah Dajjal. Hampir seluruh orang yang ada di bumi jadi murtad. Bisa kita bayangkan, hampir seluruh orang yang ada di bumi jadi murtad. Semuanya mengatakan Dajjal itu adalah Tuhan. Semuanya menuhankan Dajjal. Setelah Dajjal membuat huru-hara, membuat keramaian itu, maka orang-orang mukmin pun, ya, orang-orang mukmin merasa terdesak. Ya. Akhirnya terjadilah, ya, peperangan dengan Al-Mahdi, ya, bersama Al-Mahdi kaum muslimin. Kemudian ada Imam Mahdi. Tapi nggak bisa ngalahkan Dajjal. Siapa yang bisa ngalahkan Dajjal? Nabi Isa alaihissalam. Maka setelah kaum muslimin terdesak musuh Dajjal dan para pengikutnya dipimpin oleh Imam Mahdi, maka turunlah Nabi Isa alaihissalam, turun dari langit. Beliau letakkan tangannya di sayap malaikat, kemudian turun di Manaratul Baydha. Manaratul Baydha, dalam hadis disebutkan menara putih. Menara putih itu di Damaskus, adanya di Damaskus, ya. Damaskus itu ada di daerah Syria, ya, daerah Syam. Nabi Isa turun, ya, di Manaratul Baydha. Menara putih itu ada di Masjid Umayyah. Sekarang masjidnya ada di sana, Damaskus. Ya. Kemudian turun Nabi Isa, dan sudah menjadi takdir Allah. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, maka Dajjal akan meleleh. Yadhub, ya, bahasa Arabnya. Dajjal akan meleleh. Maka dikejarlah Dajjal. Dajjal lari, dikejar oleh Nabi Isa dan juga kaum muslimin. Kemudian sampai di ada tempat namanya Babul Lut, ya. Ya, pintu Lut itu. Di sana Dajjal kemudian sudah tidak bisa bergerak karena sudah sebagian tubuhnya meleleh. Kemudian dipenggalah oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu kaum muslimin hidup, ya, dalam kedamaian, ya, dipimpin oleh ada Nabi Isa alaihissalam, dan juga di situ ada pemimpin yang lain. Ada Al-Mahdi juga. Setelah berjalan beberapa tahun, akhirnya Nabi Isa pun sudah sebelum Nabi Isa, ya. Setelah berjalan beberapa tahun, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan Ya'juj dan Ma'juj keluar dari sarangnya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap harinya Ya'juj Ma'juj itu gempuri tembok. Yang Ya'juj Ma'juj kan dikurung sama Dzulqarnain, ya, di surat Al-Kahfi. Jadi Ya'juj Ma'juj ini adalah satu kelompok, ya, satu kabilah yang dia itu
taunya membuat kerusakan. Ya. Ketika Dzulqarnain ya sampai pada satu tempat, ya, sampai pada satu tempat, kemudian di tempat itu Dzulqarnain mendapati satu kaum, ya, yakaduna la yafqahuna qaula. Kaum ini hampir tidak bisa ngomong dengan bahasa selain bahasa mereka, dan bahasanya itu sulit dipahami. Sampai Dzulqarnain itu kalau ngomong dengan mereka harus ada tukang yang terjemah, ya, diterjemahkan. Intinya mereka itu minta ada kelompok di dekat kita namanya Ya'juj Ma'juj, itu membuat kerusakan, tolong dijaga kita. Maka Dzulqarnain membuat tembok yang terbuat, ya, dari tembaga dan juga besi, dan juga yang membuat tembok yang tinggi yang tidak bisa dipanjat, tidak bisa dilobangi, tidak bisa dirobohkan. Ya. Tapi Ya'juj dan Ma'juj karena mereka itu kaum yang luar biasa, kuat juga, setiap hari mereka melubangi. Ya. Kata Rasulullah SAW, setiap hari mereka itu melubangi. Kemudian ketika sudah hampir tembus, maka matahari mulai tenggelam. Maka pemimpin mereka mengatakan, ya sudah, kita lanjutkan besok saja. Akhirnya yang tukang melobangi pulang semua. Kemudian Allah tutup kembali. Temboknya yang awalnya berlubang ditutup lagi. Nah, ketika besoknya balik, loh, kok balik lagi temboknya. Jadi mereka nggak bisa melubangi tembok itu sampai tembus ke baliknya. Jadi sudah hampir nyampe, ditinggal pulang, besok balik seperti awal, gitu terus sampai pada satu ketika, ya, pemimpin atau orang yang yang menjadi mandor yang tukang melubangi tembok itu tadi, temboknya Ya'juj Ma'juj, mengatakan suatu hari, ya, mandornya mengatakan matahari sudah tenggelam. Oke, kita balik dulu. Insya Allah besok kita akan kembali. Menambahi kalimat apa? Insya Allah. Biasanya nggak pernah nambah insya Allah. Insya Allah besok kita akan kembali. Itu disebutkan dalam riwayat seperti itu. Maka ketika dia mengatakan insya Allah, gitu ya, maka ketika besok kembali, temboknya seperti kemarin, sudah berlubang, masih berlubang, tidak dikembalikan Allah. Akhirnya digempur sampai tembus dan keluarlah Ya'juj Ma'juj. Disitulah zaman, ya, ketika keluarnya Ya'juj Ma'juj, ya, di situ ada Nabi Isa. Maka ketika Ya'juj Ma'juj keluar, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Bahkan Nabi Isa pun tidak bisa. Setiap datang ke satu kampung dihancurkan, dibunuh, tinggal, hancurkan, bunuh, tinggal, hancurkan, bunuh, tinggal, gitu saja kerjaannya Ya'juj Ma'juj. Sampai seluruh bumi itu hancur. Sampai kaum muslimin lari ke bukit, lari ke bukit. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hukuman atau menurunkan hal yang bisa menghancurkan Ya'juj. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ulat. Ya, bayangkan satu kelompok manusia yang tidak bisa dikalahkan Allah hanya dengan seekor ulat. Diturunkan ulat, kena tubuh mereka, tubuhnya Ya'juj Ma'juj, digerogoti ulat, akhirnya mereka mati. Ya, mereka mati. Intinya Ya'juj Ma'juj kemudian meninggal dan ya habis semua, ya. Ya'juj Ma'juj meninggal dan bau bumi menjadi busuk karena saking banyaknya Ya'juj Ma'juj itu. Kenapa kok salah satunya kenapa kok gak bisa dikalahkan? Salah satu alasannya karena jumlah mereka yang sangat banyak. Jumlah mereka sangat-sangat banyak. Maka ketika mereka mati semua, bau bumi itu sangat busuk. Kemudian Allah turunkan hujan, kemudian datanglah burung-burung membawa bangkai Ya'juj Ma'juj tadi, dibuang entah kemana. Ala kulli hal, setelah itu kemudian tanda-tanda yang lain pun muncul berkelanjutan sampai,
yang terakhir nanti ditiung ada angin, ya, angin yang berhembus yang tidaklah melewati seorang mukmin kecuali dia akan langsung meninggal dan tidak tersisa di atas dunia kecuali orang-orang kafir. Maka disitulah hari kiamat terjadi, bumi dihancurkan, ya. Ketika ditiup sangkakala, ya, bumi dihancurkan, kemudian setelah itu bumi diganti dengan dataran yang baru, ya. Kemudian Allah bangkitkan seluruh makhluk yang ada dari dalam kuburnya. Ala kulli hal, kita kembali ke kisah tentang masalah Dajjal. Jadi yang akan kita bahas adalah Dajjal. Dajjal, kenapa kok disebut Dajjal? Dajjal itu berasal dari kata Dajjala, ya, kalau dalam bahasa Dajjala. Dajjala itu maknanya adalah kadhiba, dusta. Ya, disebut Dajjal. Kenapa disebut Dajjal yang berasal dari kata kadhib? Karena Dajjal itu adalah induk dari semua kedustaan. Berbohongnya luar biasa. Berbohongnya luar biasa. Ya. Oleh karenanya nanti Dajjal itu ketika muncul di dunia, dikatakan dalam riwayat yang sahih, Dajjal itu akan mengintari bumi. Tidak ada satu negeri pun yang terlewat dari kedatangannya Dajjal. Mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Cina, di Jepang, di Arab, di Eropa, di Amerika, semuanya akan didatangi oleh Dajjal. Ya, semuanya akan didatangi oleh Dajjal. Dan disebut juga Dajjal itu Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Ya. Makanya kalau doa setelah tasyahud akhir itu apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahyil mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau Al-Masih, kenapa kok Dajjal dijuluki Al-Masih? Al-Masih, ya, ya, dijuluki dengan julukan Al-Masih, berasal dari kata masaha. Masaha itu maknanya bisa dua, bisa menghapus atau bisa berlalu maknanya. Jadi maknanya dua. Maka kata Al-Masih ini ada yang mengatakan disebut Al-Masih berasal dari kata masaha yang maknanya menghapus karena mata kanannya Dajjal itu terhapus. Jadi Dajjal itu punya yang berfungsi cuma mata yang sebelah kiri. Mata yang sebelah kanan mamsuh, disebutkan dalam ayat mamsuhul ainihi, ya. Mamsuh ainihil yusra, ainihil yumna. Jadi terhapus mata yang sebelah kanan. Bukan ini ya, bukan apa namanya? Bukan masuk ke dalam atau menonjol, tidak. Tapi seperti tidak ada matanya. Jadi seperti itu apa? Tidak ada matanya. Al-masah, mamsuh, ya, terhapus. Seperti nggak ada matanya sama sekali. Ada yang mengatakan Al-Masih berasal dari kata itu, yang maknanya terhapus. Ada yang mengatakan, yang lainnya mengatakan Al-Masih berasal dari kata masah, yang maknanya adalah berlalu dengan cepat. Ya. Karena dikatakan bahwasanya Dajjal ini mengelilingi bumi, mendatangi setiap negeri itu hanya dalam beberapa waktu saja, sekitar 40 harian. 40 hari mendatangi seluruh tempat yang ada di dunia. Karena saking cepatnya itu. Karena saking cepatnya disebut Al-Masih, ya. Jadi itu adalah julukan Dajjal. Julukannya adalah Al-Masih, ya. Dan juga Ad-Dajjal. Nama aslinya wallahu alam. Nama aslinya wallahu alam. Kemudian Dajjal ini siapa? Dajjal itu apakah makhluk seperti jin atau seperti setan gitu? Atau makhluk yang lain, pokoknya bukan manusia, atau dia manusia? Ya. Maka dalam riwayat disebutkan Dajjal ini adalah manusia, bukan setan, bukan jin maksudnya, bukan jin. Dajjal adalah manusia, min bani Adam, ya. Min dzurriyyati Adam, termasuk dari anak cucunya Adam.
Cuman memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya semua nabi sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad tidak ada seorang nabi pun kecuali mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Jadi Dajjal itu sudah sejak dulu diketahui. Dan dia termasuk apa? Dzurriyyahnya Bani Adam. Kemudian ciri-ciri Dajjal yang disebutkan dalam berbagai macam riwayat, di antara yang pertama bahwasanya Dajjal ini adalah orang yang bertubuh besar. Ya, tubuhnya besar. Kemudian Dajjal itu yang terkenal tadi mamsuhu ainihi al-yumna. Jadi matanya itu kayak nggak ada mata yang sebelah kanan. Jadi langsung lurus gini aja, kayak nggak ada matanya. Ya. Kemudian ciri yang berikutnya matanya yang sebelah kiri itu seperti anggur yang apa ya bahasanya, meletek itu ya. Jadi anggur yang besar gitu ya. Jadi yang sebelah kiri matanya itu menonjol, agak menonjol, jadi besar matanya yang sebelah kiri ya. Kalau sebelah kanan tidak ada matanya, yang sebelah kiri ada matanya tapi menonjol. Kemudian di dahinya di sini ya tertulis kafir, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan ya, tulisan ini ya, yaqra'uhu kullu muslim, setiap muslim pasti bisa melihat dan bisa membaca meskipun dia buta huruf ya. Jadi ada tulisannya kaf, Nabi SAW mengejanya kaf fa ro, maknanya kafir ya. Jadi ada tulisannya kafir di sininya. Disebutkan juga sebagian riwayat bahwasanya Dajjal ini ya, orangnya rambutnya lebat ya, rambutnya ya lebat, kemudian badannya besar, kemudian tadi matanya terhapus dan beberapa tanda yang lainnya. Ala kulli hal dia adalah manusia dengan tanda-tanda tadi. Yang paling terkenal adalah matanya hanya satu, yang satunya terhapus, kemudian ada tanda kafir. Kemudian ada hal yang menarik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada orang namanya Ibnu Sayyad ya, namanya siapa? Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad berarti anaknya Sayyad. Sayyad itu bapaknya. Berarti siapa nama orang ini? Ada yang mengatakan namanya adalah Sofi bin Sayyad. Ada lagi yang mengatakan namanya adalah Abdullah bin Sayyad ya, jadi macam-macam namanya, bisa Sofi bisa Abdullah, tapi yang jelas dia adalah Ibnu Sayyad. Siapa Ibnu Sayyad ini? Ibnu Sayyad itu adalah orang yang hidup di Madinah, yang mana dia itu berasal dari keluarga Yahudi. Berasal dari keluarga apa? Yahudi. Jadi dia bukan muslim. Bapaknya, ibunya Yahudi Madinah. Anaknya sendiri ya, Sofi bin Sayyad tadi itu juga orang Yahudi. Ibnu Sayyad ini ketika lahir mata kanannya tidak ada. Ketika lahir apa? Mata kanannya nggak ada. Jadi dia sebutkan mamsuhul ain ya, jadi satu matanya nggak ada ya, satu matanya nggak ada ketika lahir. Jadi sudah cacat dari lahir ketika lahir itu Ibnu Sayyad ini. Dan Ibnu Sayyad ini ketika Nabi datang ke Madinah, kemudian orang Madinah itu mengabarkan bahwasanya ada anak namanya Ibnu Sayyad. Ada anak namanya siapa? Ibnu Sayyad. Dan ketika Nabi menyampaikan masalah Dajjal dan lain sebagainya, tersebarlah kabar seluruh Madinah bahwasanya Ibnu Sayyad inilah yang dimaksud Nabi sebagai Dajjal ya, yang dimaksud Nabi sebagai apa? Dajjal. Jadi itu kabarnya sudah jadi trending topik
orang-orang Madinah, Ibnu Sayyad itu dajjal. Sampai Nabi pun ingin memastikan dajjal beneran apa enggak. Jadi Nabi sendiri nggak tahu dajjal bener apa enggak ini kira-kira Ibnu Sayyad ini. Maka beberapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja datang bertemu langsung Ibnu Sayyad. Ketika Nabi ada di Madinah, Ibnu Sayyad masih kecil, ya. Ya mungkin masih umur sekitar 10 tahunan gitu. Ada beberapa peristiwa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang pertama, beliau pernah ya datang, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang bersama dengan beberapa sahabat, ya datang bersama dengan beberapa sahabat, ya. Di antara sahabat yang bersama beliau adalah sahabat Umar. Sahabat apa? Umar radhiyallahu taala. Nabi ingin memastikan ini dajjal beneran apa enggak gitu. Dajjal beneran apa enggak. Nabi sendiri nggak tahu gitu. Tapi orang sudah ngomong, sahabat-sahabat yang lain, ini dajjal pasti dajjal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu melihat Ibnu Sayyad sedang main-main sama teman-temannya, ya seperti ya kalian main-main gitu. Dan Ibnu Sayyad nggak tahu kalau ada Nabi. Ketika main-main dengan temannya, maka pundaknya ditepuk sama Nabi, ditepuk gini. Kemudian noleh, oh ternyata ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Ibnu Sayyad yang masih umur sekitar 10 tahun, ya. Ditanyai, atasyhadu anni Rasulullah. Nak, ya coro Jawa nih gitu ya, nak, apakah kamu bersaksi bahwasanya saya itu Rasulullah? Jadi Ibnu Sayyad ditanya, apakah kamu bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah? Maka Ibnu Sayyad mengatakan, asyhadu annaka rasulal ummiyin. Hadisnya ada dalam riwayat Muslim. Saya bersaksi bahwasanya engkau adalah rasul untuk orang-orang Arab. Jawabannya gitu. Jadi bersaksi bahwa engkau adalah rasul untuk orang-orang Arab. Karena orang Yahudi itu aslinya bukan orang Arab. Yahudi kan keturunannya Yakub, ya Nabi Yakub alaihissalam, ya. Jadi sebenarnya bukan orang Arab. Kalau orang Arab keturunannya Nabi Ismail. Maka Ibnu Sayyad mengatakan, asyhadu annaka rasulal ummiyin. Setelah jawab seperti itu, Ibnu Sayyad tanya kembali. Jadi balik tanya ke Nabi. Nabi ditanya sama Ibnu Sayyad, atasyhadu anni Rasulullah, sekarang apakah engkau bersaksi bahwanya saya yang Rasulullah? Kata Ibnu Sayyad. Ya, anak masih kecil 10 tahun. Tapi sudah ngomong seperti itu di hadapan Nabi. Maka kata Rasulullah SAW, amantu billahi wa rasuli. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maksudnya tidak mau menjawab Nabi. Ya, ini sudah kelihatan ini Ibnu Sayyad ini rada aneh gitu ya. Masa ditanya kok balik tanya dan pertanyaannya sama dengan pertanyaan Nabi. Tanya ke Nabi, apakah kamu bersaksi bahwasanya saya ini yang Rasulullah bukan kamu? Nah, itu pertanyaannya aneh ya. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditanya lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Madza tara? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Ya. Kamu itu sering melihat apa? Maka beliau mengatakan, maka Ibnu Sayyad mengatakan, inni ra'aitul arsya 'alal ma'. Saya melihat ada singgasana yang megah di atas air. Saya melihat apa? Singgasana yang megah di atas. Tahu singgasana ya? Ya, singgasana itu kalau raja duduk, tempat duduknya nama singgasananya. Kata Ibnu Sayyad, saya melihat singgasana yang besar yang megah di atas air. Maka Rasulullah mengatakan, dzaka arsy syaitan atau dzaka arsy iblis. Yang kamu lihat itu adalah tempat duduknya iblis. Kata Rasulullah SAW. Karena tempat duduknya iblis ada di atas air.
Tempat duduknya iblis ada di atas air. Ya. Dalam hadis yang sahih, ya, iblis itu kan dari jin ya. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya iblis ini punya pasukan. Biasa ngirim pasukan untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia dari golongan jin. Dan setiap harinya setan-setan yang kroco-kroco ini, anak buahnya iblis, itu datang laporan. Iblis gitu, raja misalkan, rajanya setan ini. Raja, saya sudah berhasil menyesatkan orang ini. Dan laporan pokoknya, saya sudah berhasil membuat orang ini berzina. Oh ya, sudah biasa. Saya sudah biasa, yang satunya laporan lagi, iblis, saya sudah berhasil membuat orang ini berdusta, melakukan dosa ini. Oh ya, sudah biasa. Kemudian sampai ada satu setan yang mengatakan, iblis ya, wahai raja iblis gitu, raja, saya sudah berhasil ya membuat pasangan suami istri bercerai. Maka kata iblis ya, laknatullah, mengatakan ya, hadawa. Nah, ini yang apa namanya? Yang luar biasa. Ayo sini, mendekat. Diberikan imbalan. Ya, jadi godaan yang luar biasa nih. Ala kulli hal, kata Nabi SAW ketika ibnu saya jawab, ketika Nabi ibnu saya menjawab, ini ra'aitul arsy 'alal ma', saya melihat ada singgasana di atas air. Nabi mengatakan itu singgasananya iblis. Kemudian Nabi mengatakan, ini khabbatu laka khib'an. Ya. Famahu. Nabi kemudian bertanya lagi. Ini masih ngetes Ibnu Said ini dajjal atau enggak dajjal, masih ragu Nabi juga. Maka ditanya lagi, ini khabbatu laka khib'an. Ibnu Sayyad, saya sekarang itu menyembunyikan sesuatu di dalam dada. Ada satu kata yang saya enggak omongkan. Kamu tahu nggak kira-kira apa yang saya omongkan di dalam hati? Jadi Nabi itu menyimpan sebuah kata ada di dalam hati. Maka Ibnu Said mengatakan, kata yang disimpan Nabi gitu ya, sebelum itu. Kata yang disimpan Nabi itu adalah ad-dukhon. Apa? Ad-dukhon. Ad-dukhon artinya apa? Asap. Asap. Nabi itu mengatakan dalam hati ad-dukhon, tapi nggak diomongkan. Dan Nabi tanya, kamu tahu nggak apa yang ada dalam hati saya? Satu kata. Maka Ibnu Sayyid mengatakan, ad-duh. Ad-duh. Nggak nyampe khon, tapi ad-duh gitu aja. Sudah hampir benar. Jadi ini Nabi, yang mana Nabi SAW itu menyimpan sesuatu dalam hatinya, dan Ibnu Sayyid yang masih umur 10 tahun tahu. Aduh gitu ngomongnya. Maka Nabi SAW ya mengatakan, ya, lan ta'du qadrak. Ya. Kamu tidak akan bisa melewati batasmu. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW tahu, ini sudah sama seperti model-model penyihir, dukun. Ya. Yang mana caranya dukun itu dia kerjasama sama setan, sama jin. Ya, kerjasama, dia punya jin, kemudian dia bekerja sama, jinnya kerjasama dengan jin lain untuk mengetahui rahasia orang yang ditanyai. Kan biasanya kadang gitu ya, dukun gitu ya. Kadang kita tanya, kita datang, baru datang, kita nggak kenal sama dukunnya, misalkan nggak tahu. Tiba-tiba dukunnya ngomong, nah, sampean ini rumahnya di sini ya, depan rumah sampean ini namanya Pak ini, sampean tinggal di jalan ini. Ada gitu kadang. Nah, caranya gimana? Caranya dia punya jin kerjasama dengan jin lain. Maka disitulah tahu bahwasanya Ibnu Sayyid ini memang ada hubungannya dengan iblis dan juga setan. Maka sahabat Umar yang ketika itu ikut bersama Nabi mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Ya Rasulullah, da'ni aqtulhu. Ya Rasulullah, biarkan saya bunuh Ibnu Sayyid sekarang. Ya, soalnya merasa Ibnu Sayyid ini sudah berbahaya, terlihat berbahaya.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, da'hu ya Umar. Jangan, enggak usah, biarkan. Kata Nabi, jangan dibunuh. Kenapa jangan dibunuh? Nabi mengatakan, kalau dia dajjal, kamu tidak akan mampu untuk bunuh dia. Karena yang bunuh dajjal siapa? Nabi Isa. Kalau dia dajjal, kamu nggak mungkin bisa bunuh. Dan kalau dia bukan dajjal, ya percuma kamu bunuh. Untuk apa? Dia juga orang kafir, ketika itu masih Yahudi. Untuk apa? Sudah, nggak usah, biarkan saja. Di kesempatan yang lain, Nabi masih penasaran. Ini Ibnu Sayyad ini sebenarnya gimana? Ini dajjal atau enggak sih? Di kesempatan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Ibnu Sayyad itu punya tempat gitu ya, punya tempat yang biasa Ibnu Sayyad duduk-duduk di situ, duduk sendiri gitu. Ketika itu Nabi bersama beberapa sahabat yang lain lagi datang lagi, kepingin ngintip Ibnu Sayyad ini kalau sendirian ini ngapain. Maka Nabi pun sembunyi di balik pohon kurma, diintip itu. Oh, anak Ibnu Sayyad, ada Ibnu Sayyad. Ternyata ketika itu Ibnu Sayyad sendiri sedang duduk sambil ngomong, tapi dengan bahasa yang tidak bisa difahami. Jadi bahasanya itu pokoknya aneh gitu loh, kayak gremeng tapi bahasa yang tidak difahami. Nabi sendiri nggak paham. Maka Nabi melihat terus. Ketika Nabi melihat, ibunya datang dan tahu bahwasanya Nabi sedang memperhatikan anaknya. Jadi ibunya Ibnu Sayyad ini datang. Ketika melihat, loh, ya ada Muhammad, karena dia Yahudi, bukan orang Muslim. Wah, ada Muhammad. Dan ibu lihat anaknya sedang duduk, maka dia mengatakan kepada Ibnu Sayyad, ya, Ibnu Sayyad, ya, dzaka Muhammad. Wahai Ibnu Sayyad, itu ada Muhammad. Langsung Ibnu Sayyad kaget, noleh. Maka setelah itu Nabi keluar. Kemudian setelah itu mengatakan kepada para sahabat, kalau saja ibunya tadi nggak datang, kita pasti tahu Ibnu Sayyad ini sebenarnya siapa, dajjal atau bukan. Ya. Dan sampai akhir hayat Nabi, berita tentang bahwasanya Ibnu Sayyad inilah dajjal itu masih tersebar sampai di kalangan para sahabat. Sampai di kalangan apa? Para sahabat. Ya. Jadi sudah beritanya itu nggak berhenti, pokoknya Ibnu Sayyad, Ibnu Sayyad ini dajjal ini. Ibnu Sayyad dajjal. Jadi orang itu kalau ada Ibnu Sayyad itu agak ini yang katanya dajjal, katanya orang-orang gitu. Ya. Maka Ibnu Sayyad ketika Nabi wafat dia masih Yahudi, kafir. Meskipun sudah melihat Nabi tapi dia apa? Kafir. Dan setelah Nabi wafat, Ibnu Sayyad masuk Islam. Ibnu Sayyad masuk Islam dan terkenal namanya setelah itu Abdullah bin Sayyad. Abdullah bin Sayyad. Tapi orang-orang itu masih membicarakan, meskipun masuk Islam, dia ini dajjal, masih nggak percaya kalau bukan dajjal. Soalnya Nabi sendiri ketika masih hidup itu tidak pernah mengatakan Ibnu Sayyad ini dajjal atau bukan. Bahkan sahabat Umar mengatakan dia itu dajjal, dia itu dajjal. Makanya rame itu, ya, rame ini dajjal, ini dajjal. Sampai akhirnya Ibnu Sayyad pun masuk Islam, sudah masuk Islam. Ya mungkin karena wallah alam, ya mungkin karena sudah kok orang-orang ngerasani gitu ya, menggunjing saya dajjal, sudah saya masuk Islam saja. Masuk Islam. Ibnu Sayyad masuk Islam. Dan punya anak, ya, namanya Imarah bin Abdullah bin Sayyad. Dan Imarah ini termasuk muridnya Ibnu Al-Musayyib, Sa'id bin Musayyib, dan termasuk ulama. Jadi anaknya Abdullah bin Sayyad adalah seorang yang alim, ahli ibadah. Ala kulli hal, ya, jadi Ibnu Sayyad masuk Islam. Tapi beliau tidak masuk Islam pas zaman hidupnya Nabi. Makanya Ibnu Sayyad bukan sahabat. Karena sahabat itu adalah orang yang hidup atau orang yang pernah bertemu Nabi dan masuk Islam ketika Nabi masih hidup dan meninggal dalam kondisi muslim, itu sahabat.
Dan Ibnu Sayyid ini orang yang melihat Nabi, bertemu Nabi, tapi masuk Islamnya setelah Nabi wafat. Maka dia bukan sahabat. Maka ada kisah yang lain. Rombongan dari Madinah berangkat ke Mekah untuk pergi haji. Rombongan dari Madinah pergi ke Mekah untuk pergi haji. Termasuk dalam rombongan yang berangkat haji itu ada Abdullah bin Sayyid ini. Di tengah perjalanan rombongannya istirahat, cari tempat berteduh, istirahat masing-masing. Salah satu sahabat yang ikut adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Duduk di bawah pohon, ya, duduk sandar, ya, ngaso gitu ya, istirahat. Tiba-tiba datang Ibnu Sayyid, ikut duduk di sampingnya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id dalam hatinya menyampaikan, ya saya nggak suka duduk di sampingnya Ibnu Sayyid, karena sudah terkenal, para sahabat tahu ini orang dajjal. Kita bisa bayangkan lungguh pinggir sampean dajjal ya rasanya. Iya. Karena sudah terkenal ini dajjal. Maka ketika Ibnu Sayyid duduk, ya, Abu Sa'id Al-Khudri ini pengen pergi. Ya, pengen pergi, dan dia mengatakan, ya, al-jauhar gitu. Jadi ya, ini panas sekali. Ya, kalau seandainya kamu cari tempat yang lain yang lebih enak buat istirahat, jangan duduk di sini gitu, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, maka Ibnu Sayyid tetap duduk di situ. Maka Ibnu Sayyid ini memberikan susu, ya, minuman kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Isyrab ya Abu Sa'id. Ya, silakan diminum ini susu. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, enggak, saya enggak haus gitu. Padahal kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam hati, padahal waktu itu saya sangat kepingin minum susu. Cuma karena yang ngasih susu itu Ibnu Sayyid, saya enggak mau minum. Karena bayangkan kita dikasih makanan sama dajjal, mau enggak makan gitu ya. Jadi udah, saya enggak mau minum. Sudah, Ibnu Sayyid diam saja. Tiba-tiba Ibnu Sayyid kemudian mulai ngobrol, ngajak ngomong. Abu Sa'id, saya itu sebenarnya pengen bunuh diri. Saya ingin ngambil tali kemudian saya gantung diri. Karena orang-orang itu tidak henti-hentinya membicarakan bahwasanya saya ini dajjal. Saya ini sudah frustasi, depresi. Ya. Tiap hari diomongkan saya dajjal, saya dajjal. Kemudian Ibnu Sayyid mengatakan, kamu kan tahu, ya, dajjal itu muslim atau kafir? Kafir. Saya muslim. Kata Ibnu Sayyid, Rasulullah SAW menyampaikan, ya, dajjal itu hakim itu gak punya anak. Dajjal itu hakim. Dan saya meninggalkan anak dan istri saya di Madinah. Saya punya anak, punya istri. Ya. Saya punya anak, punya istri. Ya, kok bisa orang-orang kok tetap menyangka saya ini dajjal? Saya sudah nggak kuat. Maka Abu Sa'id dalam hatinya, hampir saja saya percaya bahwasanya Ibnu Sayyid memang bukan dajjal. Hampir, ya. Hampir saja saya percaya Ibnu Sayyid bukan dajjal. Maka setelah itu, Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan berkata dalam hati, oh iya benar, dajjal kafir, Ibnu Sayyid muslim. Dajjal nggak punya anak, dia punya anak. Nah iya, berarti ya dia bukan dajjal lah gitu. Maka mulai ini. Kemudian tiba-tiba Ibnu Sayyid lanjutkan ngomongnya. Akan tetapi Abu Sa'id, ya, saya tahu di mana dajjal sekarang. Kata Ibnu Sayyid mengatakan, akan tetapi Abu Sa'id, saya tahu di mana dajjal sekarang, lahirnya dia di mana, bapak ibunya siapa saya tahu. Ya, kata Ibnu Sayyid seperti itu. Maka Abu Sa'id kaget lagi, loh, kok tadi katanya frustasi dengan dajjal gak mau, sekarang kok ngomong tahu di mana dajjal sekarang gitu. Maka setelah itu Abu Sa'id ingin memastikan, ditanya akhirnya, ya. Ibnu Sayyid ditanya oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Ya. Kalau misalkan, ya,
Kalau misalkan atau Abu Sa'id mengatakan, apakah kamu mau kalau kamu yang jadi dajjal katanya. Ya. Atau hibbu an takuna dajjal. Kamu mau nggak kalau kamu yang jadi dajjal aja? Maka Ibnu Sa'id mengatakan, lau uridu alayya lam arfud au laqabiltu. Ya, kalau misalkan saya ditawari jadi dajjal, ya, kalau saya ditawari jadi dajjal, saya nggak akan nolak katanya. Saya nggak akan nolak. Maka Abu Sa'id ketika itu langsung berdiri kemudian mengatakan, tabban laka sa'irul yaum, celaka kamu, wis langsung pindah. Sudah kayaknya nggak mau duduk lagi sama kamu, wis bahaya gitu, ya. Berbahaya. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Berbahaya. Maka sudah Abu Sa'id lari, sudah cari tempat duduk yang lain. Maka akhirnya tetap bahwasanya orang-orang masih membicarakan Dajjal itu ya Ibnu Sayyad, Dajjal Ibnu Sayyad. Akan tetapi di suatu peristiwa ada satu peperangan namanya peperangan Harrah, ya, antara Yazid bin Muawiyah dengan beberapa orang-orang dari Madinah. Di peperangan Harrah tersebut dikatakan, ada yang menceritakan, yang masyhur di peperangan Harrah namanya, ada yang mengatakan Ibnu Sayyid ini meninggal, tewas, ikut perang, tewas. Riwayat yang lain mengatakan Ibnu Sayyid ini nggak tewas pas perang Harrah ini, cuma tiba-tiba nggak ada. Jadi pas peperangan Harrah, setelah selesai perang, orang sudah nggak pernah lihat lagi yang namanya Ibnu Sayyid, hilang tiba-tiba. Tiba-tiba apa? Hilang. Oleh karenanya para ulama itu ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya Ibnu Sayyid inilah Dajjal. Ibnu Sayyid memang apa? Dajjal. Ya. Di antara yang membuktikan hal tersebut dalam riwayat Muslim juga, hadis sahih riwayat Muslim. Sahabat Ibnu Umar ini pernah jalan-jalan di kota Madinah. Jalan-jalan di kota Madinah, kemudian dari jauh di satu jalan yang sama tapi berlawanan ada Ibnu Sayyid. Ibnu Umar sudah nggak enak lah. Waduh, itu Dajjal itu. Akhirnya datang, ya sudah, jalan biasa saja. Ya, ketika datang kok ngelihat matanya Ibnu Sayyid ini kayak agak ada yang beda gitu, agak menonjol atau ada satu daging yang muncul dari situ. Ya, agak menonjol. Sebelumnya normal. Sebelumnya apa? Normal. Ya, sebelumnya normal. Maka ditanya ketika melihat seperti itu, loh, kok matanya agak aneh gitu. Akhirnya ditanya sama sahabat Ibnu Umar, Ibnu Sayyid, itu mata kamu kenapa kok seperti itu? Sakit apa gitu loh? Kenapa? Sakit kenapa? Maka Ibnu Sayyid mengatakan, la adri, saya nggak tahu, tiba-tiba kayak gini. Maka Ibnu Umar marah, la tadri wa huwa fi ra'sik, la tadri wa hiya fi ra'sik. Masa kamu nggak tahu, mata penglihatanmu itu kan ada di kepalamu gitu. Masa nggak tahu kenapa itu? Kan aneh. Maka Ibnu Sayyid mengatakan, la adri, ya, nggak tahu saya, tiba-tiba kayak gini, nggak tahu. Maka Ibnu Umar marah. Ya, Ibnu Umar marah pas ketika itu beliau bawa tongkat. Tongkatnya dipukulkan ke Ibnu Sayyid. Ya. Sampai dikatakan bahwasanya sampai tongkatnya itu patah gitu. Dipukulkan sampai patah dan Ibnu Sayyid tiba-tiba marah dan tubuhnya membesar sampai satu jalanan itu tertutupi dengan tubuhnya Ibnu Sayyid. Mengembang gitu. Jadi besar dan marah. Maka melihat seperti itu Ibnu Umar lari. Ya. Takut karena ya bukan takut yang ini, takut wajar lah karena ada hal aneh gitu. Ya, sama ketika kita jalan tiba-tiba ngeliat macan kan ya takut ya, masa didateng. Melihat seperti itu Kak, takut lari dia. Sahabat Ibnu Umar lari masuk ke rumahnya Hafsah. Hafsah itu istri Nabi dan saudarinya Ibnu Umar. Masuk ke rumahnya Hafsah, kemudian ngomong ke Hafsah, cerita, saya tadi ketemu di jalan Ibnu Sayyid. Saya pukul dia itu
malah jadi monster gitu, jadi badannya besar dan marah gitu. Maka Hafsah mengatakan, ya, apakah kamu nggak pernah dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwasanya Dajjal itu, Dajjal yakhruju bi ghadbatin atau fi ghadbatin yaqdabuha. Dajjal itu keluarnya bersama dengan kemarahan. Ya, bersama dengan apa? Kemarahan. Ya, yang dia marah dengannya. Maksudnya ya khawatir kalau kamu bikin dia marah, nanti Dajjal beneran keluar gitu. Ala kulli hal, pendapat ulama yang pertama mengatakan ya Ibnu Sayyad itu Dajjal. Dan pendapat yang kedua mengatakan Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal yang disebutkan di hadis yang nanti hari kiamat keluar, bukan. Dia memang penyihir atau yang semisal lah. Tapi dia bukan Dajjal yang besar, yang nomor satu gitu, bukan Dajjal dari kiamat. Yang menjadi dalil kenapa kok para ulama ini mengatakan bahwasanya itu bukan Dajjal yang nanti keluar di hari kiamat. Dalilnya adalah hadis juga yang lain diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, hadisnya Tamim Ad-Dari, sahabat Tamim Ad-Dari. Ya, mungkin kita pernah dengar ceritanya yang masyhur. Tamim Ad-Dari bersama rombongan orang-orang Arab cari ikan. Ya, cari ikan, ya, atau mungkin suatu hal. Ya. Kemudian ketika itu gelombang besar. Gelombang apa? Besar. Mereka itu terombang-ambing di tengah lautan beberapa hari. Sampai akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau. Ya, pernah dengar ya ceritanya ya? Terdampar di sebuah pulau. Pulaunya nggak tahu pulau apa itu, nggak tahu. Yang jelas Tamim Ad-Dari di Yaman ya, di laut Yaman. Terdampar di sebuah pulau. Maka di riwayat disebutkan, maka kami pun turun ke pulau itu. Ketika turun kami bertemu dengan seekor hewan, dabbah. Ya, dabbah yang bulunya sangat-sangat lebat. Kita nggak tahu itu hewan apa, pokoknya bulunya sangat-sangat lebat, ya. La yu'rafu, ya, tidak dikenali duburuhu min qubuli. Nggak tahu mana yang depan, mana ke belakang. Sama gitu, kayak sama gitu. Dalam riwayat lain, la yu'rafu dzakarun am untha. Kita nggak tahu hewan itu hewan betina atau jantan. Dan yang aneh lagi, hewannya ngomong, bisa berbahasa Arab. Hewan yang ngomong mengatakan, kalian sedang ditunggu oleh seseorang yang ada di dalam dair. Dair itu tempat ya, bisa ya mungkin semacam gua kecil gitu, gua. Kalian sudah ditunggu sama orang yang ada di dalam sana. Ya, ditunggu. Ya, ya. Dia mengatakan bahwasanya dia itu menunggu beberapa kabar dari kalian. Ya. Pengen tanya-tanya gitu. Maka maka sahabat Tamim Ad-Dari pun bersama teman-temannya datang. Maka ketika itu beliau mengatakan, maka kami pun masuk gua dan kami melihat ada laki-laki yang besar, ya. Kemudian mata kanannya hilang, nggak ada, ya. Besar dan hampir seluruh tubuhnya itu dirantai. Hampir seluruh tubuhnya dirantai, ya. Kecuali kepalanya saja. Ya, dirantai. Kemudian tanya, ya, yang dirantai tadi, orang dirantai tanya, siapa kalian? Maka sahabat Tamim Ad-Dari mengatakan, kami orang-orang Arab, kami terdampar di pantai ini. Kemudian tadi kita nemu hewan, ada hewan kok bisa ngomong, terus bilang di dalam gua ini ada orang yang pengen tanya-tanya kepada kita. Kemudian ditanyalah beberapa pertanyaan, ya, tentang Danau Tobaristan, tentang Nakhl Baisan, tentang beberapa hal ditanya. Dan di antara yang ditanyakan adalah apakah sudah keluar nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa baca tulis, keluar di tengah kalian orang-orang Arab? Ya, sudah ada Nabi Muhammad SAW. Beliau kan nggak bisa baca tulis. Kemudian Dajjal bertanya, apakah orang-orang beriman? Maka Tamim Ad-Dari mengatakan, iya, orang-orang beriman kepada Nabi. Maka Dajjal mengatakan, hadza khairun lahum. Ya, bagus kalau mereka mau beriman. Ini Dajjal menyampaikan bagus kalau beriman itu. Ini tapi Ad-Dari belum tahu kalau dia Dajjal. Kemudian tanya terus, kemudian sampai di terakhir di ujung pembicaraan
tanya Imam Madari, "Lu kamu siapa?" Maka orang yang di kerangkeng tadi mengatakan, "Anal Masihud Dajjal." Saya adalah Dajjal. Maka kaget Tamim Madari, langsung ke kapal, berangkat balik pulang dan pergi ke Madinah. Langsung pergi ke Madinah. Sampai di Madinah langsung datang ke Nabi. Nabi cerita, ya, dan seterusnya. Setelah Nabi diberi cerita seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Bilal untuk mengumumkan pada orang-orang, semuanya silakan kumpul di masjid. Disuruh ngumpul sama Nabi. Wah, ada apa ini? Dikumpul semua, maka Nabi menyampaikan. Sahabat kita Tamim Ad-Dari baru saja menceritakan perjalanannya. Dia terombang-ambing di lautan dan seterusnya, dia terdampar di pantai, ketemu hewan tadi, ya. Nah, jasasah namanya, jasasah, ya. Ketemu jasasah tadi, kemudian ketemu Al-Masihud Dajjal. Dan Masih Dajjal tadi diantara pertanyaannya menyampaikan, ya, atau Nabi SAW menyampaikan setelah itu, ya, bahwasanya Dajjal tidak akan memasuki kota Makkah dan kota Madinah. Jadi dua kota ini, Makkah dan Madinah, semua tempat akan didatangi oleh Masih Dajjal kecuali dua kota, yaitu Makkah dan Madinah. Kedua kota ini dirundungi oleh para malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke situ. Ala kulli hal, ya, Dajjal nanti keluar di akhir zaman. Ketika dia keluar, dia akan membawa fitnah yang besar yang membuat orang murtad sampai orang itu percaya Dajjal lah Tuhan. Ketika mereka mempercayai Dajjal itu Tuhan, maka dilemparkan atau diberikan surganya Dajjal, yang mana itu adalah neraka. Kalau mereka tidak mau beriman kepada Dajjal, maka dilemparkan ke nerakanya Dajjal. Jadi Dajjal itu bawa surga mau neraka, ya. Dilemparkan ke kobaran api, itu nerakanya Dajjal, dan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahwasanya ketika muncul nanti mereka akan diikuti sab'una alfan min Yahud al-Asbahan. Mereka akan diikuti 70.000 orang Yahudi dari negeri Asbahan. Negeri Asbahan itu, ya sekarang mungkin daerah sekitar antara Irak dan Iran, ya, daerah sana. Ya, alaihim tayalis, dan orang-orang Yahudi itu pakai topi. Tahu topinya orang Yahudi sekarang, tahu nggak? Hitam. Nah, mereka pakai topi seperti itu. Diikuti orang-orang Yahudi. Itu pengikut utama dan pengikut yang pertama dari Dajjal. Diikuti oleh orang Yahudi, kemudian berjalan ke muka bumi, ya. Dajjal melewati satu tempat, kemudian mengatakan pada bumi tadi, keluarkan harta bendamu, harta benda emas dan apa, keluar semua. Ya, kalau dikatakan pada bumi, kering kamu, kering. Dikatakan suburlah kamu, subur. Pokoknya sudah menunjukkan keajaiban-keajaiban sehingga banyak orang yang beriman kepada Dajjal dan dia murtad. Sampai ada satu pemuda keluar dari tempatnya mengatakan, "Wallahi antal Masihud Dajjal." Demi Allah kamu ini Dajjal. Maka ketika pemuda tadi ngomong itu, Dajjal mengambil pedang dan dibelalah pemuda tadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, dibelah dua. Mati. Dajjal lewat di tengahnya, setelah lewat mengatakan kepada potongan tubuh laki-laki yang sudah dibunuh tadi, "Kum, bangunlah." Tiba-tiba nyambung lagi, hidup lagi, ya. Oh, semakin banyak yang beriman pada oh iya, ini Tuhan memang bisa menghidupkan orang mati. Tapi laki-laki yang habis mati tadi terus hidupkan Dajjal mengatakan, "Mazdadu illa imanan annakal Masih Dajjal." Ya, sekarang ini saya lebih percaya lagi kalau kamu memang Dajjal, ya, karena dia bisa melihat bahwasanya ada tanda kafir, ya. Maka pentingnya masalah ilmu dan sebagainya. Ala kulli hal, sampai akhirnya Dajjal pun banyak membuat kerusakan dan akhirnya datanglah Nabi Isa alaihissalam, kemudian turun di Damaskus. Ketika Dajjal sampai Syam, ada Nabi Isa, dan ketika Dajjal melihat Nabi Isa maka meleleh sebagian tubuhnya, lari sampai di Babul Lut, ya, dikejar oleh Nabi Isa dan Dajjal sudah nggak bisa jalan lagi, maka dipenggallah kepalanya oleh Nabi Isa alaihissalam dan matilah Al-Masihu Ad-Dajjal. Dan yang terakhir, oleh karena diantara yang perlu kita waspadai atau kita memohon perlindungan kepada Allah adalah meminta perlindungan dari fitnah
Dajjal. Makanya itu doa setelah tasyahud akhir itu kalau bisa dibaca setelah sholat ya. Sudah hafal kan ya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wal min fitnatil masihid dajjal. Ini adalah doa yang hendaknya kita selalu baca. Demikian yang bisa kita ceritakan pada kesempatan kali ini ya. Semoga memberikan manfaat, ada faedahnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.